Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Dhani. Mas Dhani, soal komunikasi dan juga psikologis masyarakat tadi ya, Anda menyebutkan kalau kita berbincang beberapa waktu yang lalu kan sudah sepakat gitu Mas Dhani menyebutkan bahwa vaksin ini akan disuntikan ke masyarakat Indonesia kalau uji klinis dan sudah dinyatakan aman. Tapi narasi yang masih berkembang sekarang bahwa masyarakat Indonesia sebagian masih menganggap vaksin itu sudah ada bulan November ini gitu. Padahal belum ada uji klinis yang menyatakan bahwa vaksin ini aman. Nah ini kan ada dua gap Mas Dhani. Halo? Mas Dhani? Halo? Halo Mas Dhani? Oke. Saya mau ke Pak Trubus kalau gitu ya, nanti sebelum ke Pak Dhani lagi. Pak Trubus tadi kan sudah dijelaskan ya soal akuntabel, kemudian komitmennya pemerintah, dan beberapa highlight yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi. Nah salah satunya kan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang darurat gitu. Nah jadi mungkin pemerintah juga ingin melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan juga tepat gitu Pak Trubus. Iya, menurut saya memang pemerintah sekarang harus melakukan langkah-langkah cepat karena kan persoalannya beberapa elit kita, artinya para pejabat kan sudah menyampaikan, misalnya sudah koar-koar mengenai vaksin yang sampai hari ini itu berkembang, misalnya November sudah ada, padahal uji klinisnya belum ada dan WHO sendiri juga nggak ada rekomendasi apapun. Karena yang kita datangkan itu sesungguhnya kan yang berkembang di publik ya itu lebih dari Tiongkok yang menurut publik itu menganggapnya bahwa itu informasinya banyak menyesatkan gitu, artinya informasi-informasi itu dari media lokal ini aja, sepihak lah, pihak dari Tiongkok saja, belum ada pembuktian-pembuktian yang benar-benar bisa reliable, bisa dipercaya lah. Inilah kemudian masyarakat melihat bahwa persoalan vaksin ini bukan malah menambah harapan masyarakat yang sebenarnya ingin segera istilahnya COVID ini berlalu gitu ya. Di satu sisi masyarakat sudah mikirin euforia karena kita sudah kalau Jakarta PSBB transisi gitulah ya, yaitu menyebabkan pemikiran mengenai vaksin ini sebenarnya penuh banyak harapan, tetapi saya lihat pemerintah karena tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan apapun, kemudian yang berkembang ya seperti kebohongan publik jadinya gitu loh. Jadi publik itu merasa dibohongi, merasa nggak jelas karena November katanya sudah ada, tapi sampai hari ini ya pengadaan aja belum kan gitu. Nah seperti apa dan uji klinisnya juga belum berjalan. Kalaupun WHO juga memberikan ancar-ancar gitu ya, patokan paling-paling pertengahan tahun depan gitu. Nah, kemudian dari kita yang merah putih vaksinnya itu juga masih diperkirakan akhir tahun 2021 baru bisa mulai 2022 baru bisa ini gitu kan. Jadi artinya di sini masyarakat dalam posisi dihadapkan oleh situasi ketidakpastian gitu, ketidakpastian informasi yang berkembang dan selalu pemerintah punya dalih, punya alasan yang menyebabkan publik sendiri menjadi dampaknya itu ya public distrust kan gitu. Nah kalau public distrust tumbuh itu saya khawatirkan nanti penolakannya luar biasa dahsyat itu nanti. Nah kita tanyakan ke Mas Dhani nih Pak Trubus, sudah terhubung seperti ya Mas Dhani. Gini loh, jadi yang namanya vaksin ini adalah high technology process production. Jadi prosesnya sangat berteknologi tinggi dan banyak faktor yang mempengaruhi. Term and condition applied. Dari awal tadi saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena proses produksinya very complicated. Melibatkan para pakar, para ahli di bidangnya. Nah, yang kedua, ini begini. Sangat dinamis perkembangannya, Mbak. Pak Trubus. Jadi yang Pak Trubus sampaikan tadi itu betul. Oke, sekarang kok waktu itu pernah bilang November. Ternyata sekarang kok belum. Jadi perkembangan sangat dinamis, karena apa yang disampaikan bulan lalu, minggu lalu, 2 minggu lalu, dengan sekarang bisa saja berbeda. Karena ini konteksnya sangat dinamis. Kenapa dibilang sangat dinamis? Kenapa sangat dinamis? Satu, saya bilang. Waktu itu dibilang November karena langkah kerjanya menunjukkan demikian. Kenapa ada langkah kerja demikian? Ada yang namanya Emergency Use Authority, di mana Emergency Use Authority ini bisa dipergunakan oleh BPOM untuk melakukan rekomendasi atau memberikan rekomendasi melakukan penyuntikan setelah uji klinis di negara lain berjalan dengan baik. Untuk Sinovac umpamanya, Indonesia uji klinis selesai Desember. Yes, Desember selesai. Tapi di negara lain itu sudah selesai, di Brazil,
Di Cina sendiri sudah selesai. Cina sejak bulan Juli, Agustus sudah melakukan penyuntikan. Nah, di Brazil sudah selesai. Nah, dilihat di situ, diinvestigasi, ada permasalahan berarti nggak? Oh, tidak ada. Ada satu case yang menonjol, ternyata sudah diinvestigasi, ternyata tidak ada masalah. Ya kan? Nah, berarti apa? Dalam kondisi demikian, itu bisa mengeluarkan namanya emergency use authorization. Namun demikian, walaupun faktanya bisa mengeluarkan itu, sehingga bisa dilakukan penyuntikan di bulan November, dengan emergency use itu bisa dilakukan bulan November, tapi pemerintah masih berhati-hati. Presiden masih mengarahkan untuk berhati-hati. Makanya sekarang BPOM, MUI, Kementerian Agama sekarang datang ke China untuk melihat faktor pos-pos produksi, fabrikasinya gimana, supaya dari sana kemudian kembali kira-kira pertengahan November, lalu kemudian memberikan penilaian evaluasi total dan rekomendasi apakah akan dikeluarkan emergency use saat ini ataukah menunggu uji klinis tahap ketiga. Demikian pula dengan BPOM. Kemarin beberapa hari yang lalu juga BPOM sudah menyampaikan bahwa emergency use authority bisa digunakan, tapi pemerintah ingin juga mempertimbangkan uji klinis tahap ketiga di Indonesia selesai. Jadi walaupun bisa dengan benchmark emergency use atau selesainya uji klinis tahap ketiga di negara lain, tapi pemerintah tetap concern. Pemerintah tetap concern untuk mempertimbangkan penyelesaian uji klinis tahap ketiga. Itu menunjukkan tingkat kehati-hatian. Gitu loh. Jadi ini sangat dinamis sekali soal timeline ini. Tapi kita harus membuat perencanaan, Mbak. Salah kalau negara tidak melakukan perencanaan. Salah kalau pemerintah tidak membuat timeline ataupun roadmap, salah. Nah, perkara itu ada pergeseran, dinamis, ya tadi itu. Karena ini semuanya demi menjaga keamanan masyarakat. Karena proses produksi terus berjalan dan negara harus terus melakukan namanya mitigasi demi output dan outcome yang terbaik bagi masyarakat. Iya, oke baik. Pak Windu, jadi sebenarnya Pak Windu, jika kita berkaca kepada kejadian di Brazil kemarin, kegagalan di Brazil, jika memangnya nanti ini kita sebut sajalah Sinovac begitu ya, pada saat uji tahap 3 ada kendala, kemudian tidak mendapatkan emergency use authorization dari pihak BPOM, apakah kemudian uji klinis atau vaksin Sinovac ini masih dapat berlanjut prosesnya atau kemudian harus berganti produk atau seperti apa sih Pak Windu sebenarnya? Ya, biar kita juga bisa paham informasinya gitu loh Pak Windu. Ya, jadi begini, kan yang penting itu kan bukti ilmiah ya. Scientific evidence itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam menentukan apakah vaksin ini bisa digunakan secara aman dan manjur atau tidak. Kan itu. Ya, jadi artinya kita harus nunggu. BPOM sendiri pasti akan mencari bukti ilmiahnya dulu. Tidak akan BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization tadi kalau bukti ilmiah nggak mungkin. Ya, BPOM tentu akan sangat cermat. Ya, jadi dan itu juga saya kira pemerintah kan di dalam hal imunisasi kan ada banyak komite ya, ada komite penasehat ahli imunisasi nasional ya ITAGI ya toh, ada Komnas pengkajian dan penanggulangan KIPI tadi yang kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu tentu akan menjadi mereka akan memberikan opininya tentang vaksin ini. Jadi jangan tergesa-gesa tentu ya. Jadi artinya perencanaan tetap memang harus dilakukan. Timeline-nya bisa, pergeseran bisa terjadi. Tetapi kita harus hati-hati tunggu bukti ilmiah terakhir ya sampai selesai dan BPOM selalu akan jadi gini, meskipun izin edar belum terbit ya, karena untuk izin edar kan panjang waktunya bisa 3 bulan 4 bulan. Tetapi kan tadi ya emergency use bisa dikeluarkan, tetapi tentu tetap mempertimbangkan bukti ilmiah yang menghasilkan temuan bahwa risiko jauh lebih kecil daripada benefitnya. Itu yang penting, jadi kita tunggu BPOM gitu. Untuk ini. Ya, tidak mungkin dalam waktu dekat kita tunggu BPOM. Terakhir ke Mas Dani sebentar, Mas Dani, bisa dipastikan berikan pencerahan kepada kami semua, berarti untuk vaksin ini vaksinasinya tidak mungkin terjadi pada November ya. Untuk kondisi saat ini kira-kira kapan? Kita tunggu hasil dari kunjungan BPOM, Kementerian Agama, MUI di China. Lalu kemudian bagaimana riset exposure yang dilakukan oleh teman-teman di UNPAD, termasuk juga di Bio Farma dalam kerangka mitigasi dan output dari hasil relawan. Jadi intinya adalah platform
untuk penentuan mulai vaksinasi kepada masyarakat yang diprioritaskan kepada pelayanan publik dan garda terdepan itu, platformnya apa? Menunggu proses rekomendasi dan output dari para ahli yang saat ini sedang melakukan uji klinis. Nah, itu adalah menjadi platform kita bersama. Mau kapan? Ya, secepat-cepatnya kalau itu semua sudah keluar dan itu semua secure, ya kita lakukan. Tapi kalau belum, ya tidak dilakukan dulu dong. Karena kita menjaga keamanan masyarakat. Dan tidak mungkin dalam waktu tepat November ini begitu ya. Terima kasih banyak Pak Dhani, Pak Trubus dan juga Pak Widu atas informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum Ya, amin. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, kami jeda dulu. Nanti kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.